Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan para tuan guru, ustadz, ustazah, yang kami bahagiakan, para jamaah ba'da zuhur yang dimuliakan Allah. Wabil khusus anak-anakku sekalian, santri, santriyah yang hadir dalam majelis ilmu pada siang hari ini. Kembali kita melakukan tadabbur Quran, melanjutkan kajian-kajian sebelumnya yang telah disampaikan oleh ustadz kita terakhir kemarin pada ayat 64 surah Al-A'raf. Ayat-ayat ini sebelumnya telah mengingatkan kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam, bermula dari mulai ayat 59 di mana Nabi Nuh sebagai nabi dan rasul telah mengingatkan kaumnya, yaitu yang dikenal dengan Bani Rasid. Jadi kaumnya Nabi Nuh itu namanya Bani Rasid, umat yang telah diberitahukan, umat yang telah diperingatkan. Inilah di dalam sejarah kita mengenal umatnya Nabi Nuh ini. Mulai dari ayat 59, Rasul Nuh alaihissalam mengingatkan umatnya agar mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Nuh mengingatkan, aku takut nanti kalau engkau tidak mengesahkan Allah, tidak menyembah Allah, Allah akan berikan siksa kepada engkau. Allah akan azab kamu di sepanjang kehidupan dunia ataupun nanti di akhirat. Karena siksa itu boleh jadi di awal, di tengah, atau di akhir kehidupan. Itulah sifatnya siksa itu. Jadi tidak serta-merta ketika seseorang melakukan kemungkaran langsung disiksa, enggak, atau diazab. Boleh jadi sekian lama ke depan, sekian minggu, sekian bulan, boleh jadi yang bersangkutan sudah lupa dengan kezalimannya kepada Allah, tapi Allah tidak pernah lupa akan kezaliman, kemungkaran, keingkaran, dan kesirikan yang telah dilakukan oleh umat Nabi Nuh alaihissalam. Maka itu Nuh sudah ingatkan bahwa aku takut nanti engkau kalau masih bertahan dengan menyembah berhala ini, karena mereka sesembahnya adalah berhala-berhala yang dibikin dengan berbagai macam bentuk sesuai keinginan mereka, lalu mereka sembah. Inilah yang terjadi. Nah, apa yang terjadi pada ayat 64 sudah diingatkan juga sudah diberitahu bahwa dikatakan aku ini Rasulullah, aku ini Nabiullah, kata Nabi Nuh. Tapi mereka tetap tidak percaya. Malah mereka menganggap Nabi Nuh ini orang yang tidak waras, orang yang sesat, atau bahkan lebih kejam lagi dikatakan Nabi Nuh ini adalah orang yang gila gitu. Nah, maka itu puncak dari peringatan itu apa disampaikan Nabi Nuh pada umatnya Bani Rasid ini tidak juga diindahkan, maka puncaknya Allah siksa mereka seperti yang sudah disampaikan Nabi Nuh pada ayat 59. Pada ayat 64 Allah buktikan. Mungkin mereka sudah lupa umat Nabi Nuh ini, karena Nuh ini berjalan usia umatnya itu dan dia sendiri itu sampai 950 tahun. Jadi lama sekali. Kalau dibandingkan dengan kita, Rasulullah mengemban kenabian dan rasulnya, kalau bilangan 63 tahun itu tahun hijrah,
itu sekitar 62 tahun sebenarnya. Tapi 63 tahun itu kalau dihitung dengan hitungan Masehi. Tapi kalau Hijrah hitungannya hanya 62 tahun. Nah, bayangkan Nabi Nuh itu memimpin, mengingatkan risalah-risalah wahyu ilahi itu selama 950 tahun. Bayangkan panjang waktu itu. Sepanjang itu juga umatnya Bani Rasid ini ingkar dan menyembah berhala buatannya sendiri. Maka itu di puncak kebencian, kemurkaan Allah ini, dengan kesirikan yang mereka lakukan, dengan kemungkaran yang mereka lakukan, maka apa yang terjadi? Allah hancurkan mereka. Dengan cara adalah, pertama, Allah berikan peringatan pada Nabi Nuh alaihissalam dengan menyiapkan sebuah kapal besar, dan orang-orang yang beriman silahkan naik semuanya ke kapal Nabi Nuh alaihissalam. Sampai-sampai anak dan istrinya pun tidak diselamatkan, dan juga tidak terselamatkan. Kenapa? Karena dia adalah bagian dari golongan-golongan orang-orang yang melakukan syirik kepada Allah, orang-orang yang ingkar kepada Allah, tidak mau takluk kepada Allah, tidak mau sujud kepada Allah, dan tidak mau meyakini kebenaran ayat-ayat Allah yang telah disampaikan risalah wahyu ini oleh Nabiullah Nuh alaihissalam. Jadi di dalam ikatan keimanan sangat tegas dan jelas Allah katakan, walaupun sudah diikat dengan sebuah pernikahan, tetapi tidak dalam satu iman, maka tetap saja mereka ibaratkan dalam satu perahu, tapi tidak satu lantai, satu biduk tidak dalam satu lantai. Nah, inilah istrinya Nabiullah Nuh alaihissalam dan anaknya lagi. Karena tidak beriman pada Allah, maka Allah tenggelamkan mereka, dihancurkan semuanya oleh Allah SWT. Maka itu ayat sebelum ini juga dikatakan 63, mereka yang beriman, maka merekalah yang nanti akan menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah. Dan dengan takwa itu mereka mendapatkan turhamun, la'allakum turhamun. Allah akan berikan rahmat pada mereka. Rahmat itu apa? Adalah nikmat anugerah yang Allah berikan dengan berbagai cara. Bisa jadi melalui alam, melalui tumbuh-tumbuhan, melalui buah-buahan, melalui pertanian, melalui sungai, laut, melalui berbagai hewan ternak, dan sebagainya. Inilah rahmat itu yang Allah bentangkan di muka bumi ini, di dunia ini, untuk kehidupan makhluk, bagi mereka yang bertakwa, yang beriman. Kemudian Allah berikan rahmatnya kepada mereka sebagai reward, penghargaan atas mereka yang beriman, bertakwa pada Allah SWT. Hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita, yaitu pada ayat 65, di mana ayat ini adalah lanjutan dari kisah Nabi Nuh sebelumnya yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ila adi akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahi ghairuhu afala tattaqun. Dan kepada kaum Ad kami utus Nabi Hud yang juga Rasul, yaitu merupakan saudara dari Nabi Nuh alaihissalam. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sesembahan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, jadi setelah hancurnya umat Nabi Nuh yang ditenggelamkan melalui banjir besar itu, banjir bandang itu,
Yang selamat adalah hanya sebagian orang yang beriman. Dan kemudian dari keturunan mereka juga ada yang dilanjutkan oleh Nabi sesudah Nabi Nuh alaihissalam, yaitu dikenal dengan Nabi Hud. Nabi Hud ini adalah saudaranya. Kalau dalam sejarah asbabun nuzul, jadi Hud adalah saudara seiman, bukan saudara darah daging, tapi saudara seiman, yaitu sama-sama mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi katakan sini saudaranya dari Nabi Nuh. Saudara mereka, maksudnya adalah saudara Nabi Nuh. Tapi dia bukan saudara dalam satu ikatan tali darah. Nah, ketika pada Nabi Hud ini sama saja, ternyata sisa-sisa kaum kafirin yang syirik ketika dia hidup pada zaman Nabi Nuh, ini juga dia lakukan sama pada masa Nabi Hud alaihissalam. Dan mereka juga sama juga menuduh Nabi Hud itu, dikatakan bahwasanya bahwa Hud itu adalah kazib, pembohong, pendusta. Sama dia menuduh seperti tuduhan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nah, sama juga sudah diingatkan berkali-kali. Kemudian sampailah Hud mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah. Qala ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, sembahlah Allah, katanya. Tidak ada Tuhan sesembahan bagimu selain Dia. Malakum min ilahi ghairuhu, tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan selain daripada Allah yang seharusnya kamu sembah. Tapi sama juga kaum Ad dengan Bani Rasid ini menyembah berhala-berhala juga. Sudah diingatkan segala macam. Nah, tapi mereka juga tidak mau mendengar seruan-seruan daripada Nabi Hud ini. Maka puncak daripada peringatan Nabi Hud ini yang telah dikatakan, mengapa kamu tidak mau beriman bertakwa pada Allah? Padahal sudah dari sebelum-sebelumnya saudaranya sudah mengingatkan, sudah ada contohnya bagaimana Allah sudah hancurkan kaum Bani Rasid yang merupakan kaumnya umat Nabi Nuh. Sudah diingatkan oleh Nabi Hud, tapi tetap saja. Kenapa mereka itu? Disebabkan kalau dikatakan ayat berikutnya itu, mereka ini adalah karena sudah buta mata hatinya. Kanu kauman amin. Jadi mereka ini kata Allah adalah orang-orang sudah buta hatinya, bukan matanya. Matanya masih melihat, matanya masih menatap kenyataan, masih melihat semesta kenyataan ini. Tapi yang buta itu apa? Mata hatinya. Jadi hatinya itu sudah ditutup, khatamallah. Jadi apapun hidayah tertutup, terpental. Apapun pesan, risalah, wahyu Allah disampaikan oleh Nabi Allah, tidak masuk ke hatinya, karena hati itu sudah tertutup. Nah, kemudian tetap saja sama seperti Nabi Nuh, umat daripada Nabi Hud ini juga dihancurkan, umat Ad ini dengan gempa, dengan digoncangkan Allah bumi ini, digegarkan. Kalau istilah sekarang adalah gempa bumi yang diawali dengan hujan deras, angin taufan, lalu digoyang, digoncang. Maka habislah kaum Ad ini atau umat daripada Nabi Hud ini ditelan oleh bumi. Nah, begitulah hadirin berbahagia anak-anakku sekalian, bagi orang yang menerima kebenaran Allah sebagai sebuah keimanan dan ketakwaan pada Allah, Allah akan berikan rahmatnya dalam kehidupan ini. Dan dengan rahmat itulah kita akan menjalani kehidupan ini dengan kebahagiaan, kesenangan, ketenangan, kedamaian di dalam kehidupan kita. Dan sampai kelak kita dimatikan, dibangkitkan kembali, mulai dari alam kubur, alam barzah, sampai yaumil mahsar, yaumil kiamah, yaumil hisab. Orang-orang yang mendapatkan rahmat ini akan memperoleh keberuntungan. Maka di ayat lain dikatakan la'allakum tuflihun.
Jadi mereka yang beriman dan takwa ini diberikan la'allakum turhamun, yaitu kenikmatan-nikmatan anugerah yang berlimpah. Ayat yang lain katakan la'allakum tuflihun. Inilah orang yang beruntung, yang menang, yang mengungguli pertarungan-pertarungan kehidupan dunia ini, yang mengungguli pertarungan-pertarungan, kompetisi-kompetisi, pertandingan-pertandingan di dalam selama kehidupan di dunia ini. Itulah mereka diberikan rahmat. Rahmatnya di dunia dengan seluruh alam dan isinya memberikan rahmat pada kita atas perintah Allah Subhanahu wa taala sampai nanti kita dibangkitkan kembali setelah kematian di akhir yaumil akhir. Demikian juga diberikan sebuah Nobel, sebuah penghargaan tuflihun, yaitu Nobel kemenangan, Nobel prestasi yang telah kita ungguli kemenangan kita di dunia ini. Nah, inilah janji Allah bagi kaum-kaum yang beriman bertakwa kepada Allah, telah dibuktikan atas umat Nabi Nuh alaihissalam dan umat Nabi Hud alaihissalam, yaitu umat kaum Ad, yang diberikan kenikmatan bagi mereka yang beriman dan dihancur luluh lantakkan mereka, ditelan oleh bumi yang digoncang oleh Allah SWT di dalam kehidupan mereka. Semoga kita tetap dalam rahmat Allah dan tentunya tetap istiqomah dalam iman dan takwa pada Allah, dengan tetap memantapkan keyakinan kita, keikhlasan kita dengan ayat-ayat Allah, kebenaran Allah, kebenaran Rasulullah dalam setiap tarikan napas dan langkah kehidupan kita. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.